Salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama saya Josephina Loise Kristiani Lario dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Mandiri Poso. Di sini saya akan memberikan penyuluhan promosi kesehatan mengenai COVID-19. Seperti yang kita ketahui, dunia di akhir-akhir ini semakin digemparkan dengan meluasnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Pada Desember 2019, di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan, ditemukan virus jenis baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengkategorikan virus ini sebagai pandemi global. Hal ini dikarenakan virus corona ini telah menyebar ke penjuru dunia dalam waktu yang relatif cepat. Dan seperti yang kita ketahui, virus corona ini telah masuk ke Indonesia. Namun, apakah teman-teman tahu apa itu corona? Coronavirus berasal dari bahasa Latin corona, yang artinya mahkota atau halo. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti MERS atau SARS. Lalu, jenis coronavirus yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar atau sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai resiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus yang parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit yang menyerang paru-paru, serta kegagalan organ, tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan-keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian
tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan COVID-19? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan COVID-19. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut seperti mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap stay di rumah. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, yang pertama, hindari bepergian ke daerah yang telah positif terinfeksi COVID-19. Yang kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau the hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun dan sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Yang ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang sedang batuk atau bersin. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19. Jika orang yang bersin atau batuk tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu, jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Yang kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian dalam dengan cara dilipat. Begini caranya. Atau menggunakan tisu lalu dibuang ke tempat sampah. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Sekian informasi penyuluhan dari saya mengenai COVID-19. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang sopan atau tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih.